warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tri Cahyanti. Saya sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amal Bakti Dusun 9 Desa Simangkasih, Kecamatan Seramba, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2025 batch 4, yaitu program studi Akidah Akhlak di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2504130918. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amal Bakti di kelas 2 dengan judul Sifat Wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Udah sarapan pagi ini? Udah, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doanya. Siap. Doa dimulai. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen dahulu. Yang hadir bilang hadir. Abimanyu, Alika Aska Aulia, Habib Al-Ikram, Khaira Nadifa, Nafisa Sakaila Zahra, Natasha Aulia, Raisa Fiza Aurelia,
Sakila Mawaddah, Syafiq Al-Fatir, Nafisa Adelia, Adresia Hayatul Hikam, Arga Arendra Ramadan, Azwa Humaira, Kakak Arya Rifansyah, Wildan Nugraha. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Sekarang coba berdiri semua. Ibu mau mengecek kerapihan anaknya. Ya, coba lihat kanan kiri. Bajunya lihat, jilbabnya, yang untuk laki-laki lobenya coba periksa, sudah rapi semua? Sudah, Bu. Sudah. Coba ada yang nggak pakai kaos kaki? Pakai semua. Ya. Wildan pakai. Pakai. Sekarang coba duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya sesuatu. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah. Dan siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Allah. Jadi kita harus mengucap syukur, harus selalu beriman kepada Allah. Harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Dengan mengerjakan segala perintahnya. Dari sini sudah paham? Paham, Bu. Iya. Sekarang coba lihat ke papan tulis. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu menyebutkan pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa sederhana. Yang kedua, menyebutkan contoh sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu wujud, qidam, baqa. Yang selanjutnya, menunjukkan sikap cinta dan kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ucapan dan perilaku sederhana. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan LKPD dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Sebelum memulai pembelajaran, coba lihat semua ke depan. Kita akan melihat cuplikan video. Belajar lalu beriman. Assalamualaikum. Halo Ibu, apa kabar kalian semua? Semoga keadaannya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenal alam yang Allah ciptakan. Masya Allah, lihat cuaca tadi ini begitu indah dan asri. Lihatlah perkembangan yang indah itu begitu hijau dan memberikan hati kita. Wah, Masya Allah. Nah, adik-adik, segitu dulu ya untuk pembelajaran kita di hari ini. Kita belajar sambil berpetualangan. Sampai jumpa di lain waktu. Mbak, dari video tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil? Coba lihat di sekeliling kita. Ada pohon, awan, binatang, manusia. Semua itu siapa yang menciptakan? Allah. Jadi semua yang ada di alam ini ciptaan Allah. Gunung, langit, alam semesta, itu semua adalah ciptaan Allah. Sekarang coba anaknya melihat gambar di papan tulis. Ada gambar apa ini ya? Binatang. Ada hewan, ada tumbuhan, ada gunung, matahari, sungai,
rumput. Awan. Iya, coba siapa semua yang menciptakan semua ini? Allah. Coba kita bayangkan, bisa nggak manusia menciptakan semua ini? Enggak, hanya Allah yang bisa menciptakan alam semesta dan isinya. Ada matahari, ada awan, ada gunung, pohon, binatang, sungai. Semua ini adalah ciptaan Allah. Terus kita masuk di pembelajaran kita. Sebelum memasuki pembelajaran kita, ada yang ingin bertanya? Ayo address ya. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Tadi sudah dijelaskan dari cerita bahwa yang menciptakan matahari adalah Allah. Ada lagi yang bertanya? Nafisa? Mengapa Allah menciptakan hewan? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, dari video tadi sudah dijelaskan Allah menciptakan hewan untuk digunakan untuk manusia, untuk bisa dipelihara, bisa jadi bahan makanan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Arga? Apakah pohon dan bunga juga ciptaan Allah, Bu Guru? Apakah pohon dan bunga juga ciptaan Allah? Iya, pohon dan bunga semua itu ciptaan Allah. Kakak mau bertanya? Siapa yang membuat langit dan awan? Siapa yang bisa menjawab? Allah yang membuat langit dan awan adalah Allah. Intinya hikmah dari cerita tadi yaitu semua alam semesta yang ada di dunia ini yang kita rasakan itu adalah ciptaan Allah. Coba anaknya berpikir sejenak, yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, apa yang diciptakan Allah yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Anggota tubuh. Dengan diciptakan mata kita bisa melihat, dengan diciptakan hidung kita bisa bernapas, dengan diciptakan mulut kita bisa berbicara. Itulah gunanya semua yang diciptakan Allah. Maka dari itu kita harus bersyukur. Bagaimana tadi cara bersyukur kepada Allah? Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekarang kita masuk di kegiatan inti, yaitu pembelajaran sifat wajib Allah. Ada berapa sifat wajib Allah? Ada yang tahu? Sifat wajib Allah ada 10. Tapi untuk hari ini yang kita pelajarin hanya 3. Yang pertama apa ini? Wujud. Sifat wajib Allah yang pertama yaitu wujud. Apa arti wujud? Wujud artinya ada. Allah, alam semesta yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan Allah. Allah ada karena menciptakan semua isi yang ada di bumi ini. Disusun oleh Allah dengan secara teratur. Lalu Allah menciptakannya dengan sempurna. Maka karena itu Allah ada. Allah yang menciptakan. Kalau tidak ada Allah maka tidak ada dunia ini. Dari yang pertama, anaknya bisa paham dari wujud? Bisa. Apa arti wujud tadi? Ada. Allah selalu bersifat ada. Jadi kalau ada yang bertanya, Allah itu ada? Ada. Apa buktinya Allah itu ada?
Apa buktinya Allah itu ada? Adanya alam semesta. Iya, kalau Allah tidak ada maka alam semesta ini dan kita pun tidak ada di bumi ini. Yang kedua yaitu kidam. Kidam, apa arti kidam? Terdahulu. Terdahulu. Apa maksud dari terdahulu? Allah tidak berawal. Allah tidak berawal karena jika Allah memiliki awal berarti Allah memiliki pencipta dan selanjutnya pencipta itu juga memiliki pencipta, maka seterusnya tidak ada akhirnya, makanya Allah itu bersifat terdahulu berarti dia Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Karena Allah bersifat satu. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Maka Allah sebelum bumi ini, alam semesta ini ada, Allah sudah ada. Allah lah yang menyusun semua alam semesta ini. Allah yang menciptakan segala makhluknya dari tumbuhan, hewan, dan alam binatang itu semua diciptakan oleh Allah. Yang ketiga yaitu apa sifat Allah? Bako. Apa arti bako? Bako itu artinya kekal. Ya, bako itu artinya kekal. Artinya Allah tidak pernah binasa. Allah tidak pernah musnah. Allah tidak pernah mati. Lain dengan makhluknya. Manusia, tumbuhan, hewan itu bisa mati. Tapi sedangkan Allah dia kekal. Sampai kita musnah, sampai seluruh yang ada di dunia ini musnah. Bumi musnah, hancur, manusia musnah, sudah tiada lagi penghuni di bumi ini, tapi Allah masih ada. Maka dari itu Allah bersifat kekal, yaitu bako. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Coba Ibu sedikit bercerita pendek tentang sifat Allah. Pada hari di sekolah, Ani dan teman-temannya duduk rapi di dalam kelas. Dari jendela, Ani melihat matahari bersinar terang. Cahayanya membuat kelas menjadi hangat dan terang. Ani tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, matahari ciptaan Allah." Saat istirahat, mereka keluar kelas. Di halaman sekolah ada pohon yang hijau dan bunga yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup membuat daun bergerak pelan. Burung kecil berkicau dengan suara merdu. Guru berkata, "Anak-anak, semua ini adalah ciptaan Allah. Kita harus bersyukur dan menjaganya." Ani dan teman-temannya berjanji untuk tidak merusak tanaman dan selalu mengucap syukur kepada Allah. Dari cerita di atas, kita bisa mengambilkannya bahwa semua yang di alam ini adalah ciptaannya Allah. Makanya Allah bersifat wujud. Lalu Allah tidak diciptakan. Kemudian Allah tidak akan pernah karena Allah bersifat bako. Dari sini paham? Paham, Bu. Ya, sekarang kita siap untuk mengerjakan tugas. Ya. Sekarang silakan bukunya, filmnya, alat mewarnainya.
Sudah, coba lihat ke depan. Ada berapa lembar kerjanya? Ada 2. Satu mewarnai, satu itu mengerjakan tali garis. Yang kita kerjakan yang seperti ini dulu. Coba dikeluarkan kertasnya. Sudah. Sekarang diberi nama atasnya. Sudah. Sekarang untuk kotak yang pertama, lihat ke depan. Lingkari jawaban yang benar. Allah itu ada. Sifat ini disebut juga apa? Pilih jawabannya yang benar, itu dilingkari. Yang kedua, tarik dengan jawaban yang sesuai. Di sini ada wujud, idam, baqa, abadi, terdahulu, dan ada. Jadi tinggal ditarik garisnya. Wujud kemana, idam kemana, baqa kemana. Sekarang dikerjakan. Ibu mau satu kelompok mempresentasikan jawabannya. Yang ibu pilih kelompoknya Ajwa. Ayo maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ayo sekarang presentasikan jawabannya. Jelaskan nama temannya. Untuk kotak pertama. Dibaca pertanyaannya. Disebut apa? Wujud. Lalu yang di bawah? Ya, jelaskan kemana-mana aja dia. Ada yang jawabannya sama? Sama. Berarti jawabannya kelompok Ajwa benar atau tidak? Benar. Oke, ucapkan salam. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang lihat lembaran yang kedua. Nah, kita mau mewarnai apa ini ya? Ini adalah alam ciptaan Allah. Ada apa aja di sini? Ada matahari, ada gunung, ada padang rumput, ada bunga, ada pohon. Sekarang tugas anaknya mewarnai dengan rapi dan indah. Ayo sekarang diwarnai sesuai warnanya ya. Dan sekarang simpan alat tulisnya, lembar kerjanya dikumpul. Lembar kerjanya yang lain disimpan, lembar kerjanya dikumpul. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita pelajari hari ini ada berapa sifat Allah? Ada 3. Yang pertama apa? Wujud. Yang kedua idam. Yang ketiga baqa. Wujud artinya ada. Idam artinya
dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sudah? Sekarang duduk rapi. Kita mau menutup pelajaran ini. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita berdoa sejenak. Ayo anak-anak duduk rapi. Duduk semua. Abi duduk. Duduk Fatir. Bagaimana duduknya Fatir? Ya, ayo sebelum kita menutup pelajaran, mari kita membacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.